kereta yang kamu tumpangi itu sesungguhnya bukannya sebenarnya kereta. Maksud Pak Haji apa ya? Bilang gitu, karena emang gue bener gue ke stasiun dan gue naik kereta. Jelas banget itu kereta. Dan dia sedikit ngangkat anaknya, ngebuka tudungnya, itu bayi, dan gimana beneran dia bener kata si Bunga Butuh itu punya tenggorokan udah lepas dan jadi palanya udah ngampleh ke bawah, ditambah apa ya, darahnya itu masih dicucuran lagi dan lagi. Gue bener-bener ngeliat pemandangan yang bener-bener di luar nalar banget sih. Yang bakal apa namanya ngejadiin gue tumbal itu bukan orang luar, itu bukan orang jauh. Halo semuanya, balik lagi bersama gue Muhammad Dandi di channel Hana Caraka Kreatif yang pastinya di konten obsesi, obrolan seputar misteri. Nah, di konten kali ini gue ada kedatangan narasumber yang mempunyai pengalaman horor ketika dia berada di stasiun paling angker pada zamannya, yaitu stasiun Manggarai. Konon katanya di cerita ini dia hampir dijadikan tumbal oleh bos di mana tempat dia bekerja. Oh ya, dan juga buat kalian yang punya pengalaman horor menarik bisa banget DM ke Instagram kita di @hanacaraka_2.id, nanti gue tulis di sini. Bersama gue Muhammad Dandi, dengarkan ceritanya dan uji nyali. Oke, Trisna, terima kasih nih sebelumnya lu udah mau ngeluangin waktu buat berbagi pengalaman horor lu di channel Hana Caraka Kreatif. Nah, mungkin sebelumnya bisa perkenalkan diri dulu ke penonton dengan siapa dan sekarang lu lagi sibuk apa? Oke, sebelumnya selamat malam pada Mas Dandi dan juga para penonton setia Hana Caraka. Perkenalkan, nama saya Trisna, biasa berprofesi sebagai sales WiFi di provider ternama Indonesia. Untuk kesempatan ini saya ada sedikit cerita mistis yang lumayan scary ya. Itu kalau yang udah gue dengar dari tim, lu pernah mengalami kejadian ini di stasiun Manggarai kalau nggak salah ya. Nah, itu kira-kira kejadian tahun berapa? Untuk tahunnya itu setelah saya lulus sekolah. Saya kebetulan sempat dagang, lebih tepatnya bantu sih untuk apa namanya sebagai pramugara ya, di salah satu toko pakaian di daerah Manggarai. Oke, itu berarti kejadian setelah lulus sekolah. Ya. Nah, itu kejadiannya ketika apa? Apa lu mau pulang ke Bekasi atau gimana tuh? Lu kan tinggal di Bekasi ya, disclaimer dulu sebelumnya ke penonton kalau lu itu tinggal di Bekasi dan lu kerja di Jakarta. Benar. Oke. Dan akomodasi keberangkatan lu dan pulang kerja itu pakai apa kereta, biasanya? Pakai kereta, memang udah biasa pakai kereta gitu ya. Lebih efisien dan lebih murah juga ya. Oke. Berarti ini bukan kali pertama lu naik kereta dan ini kejadian gimana Coba ceritain. Iya. Kejadian itu kalau nggak salah di tahun 2007-2008 ya. Kebetulan kereta masih sistem ekonomi waktu itu, jadi belum kaya seperti sekarang ini. Dan di situ saya kebetulan pulang malam karena habis restock toko. Jadi yang harusnya saya biasa pulang jam 9 jam 10 malam, karena ada barang masuk jadi saya tutup sampai jam 11 dan saya baru sampai di stasiun Manggarai itu jam 11.30 atau 40 kalau nggak salah itu. Pas sampai stasiun saya ketemu sama petugas security keamanannya di situ. Sebelumnya dia juga security udah mengingatkan, Mas, untuk kereta malam lebih baik cari transport lain karena untuk yang kereta malam sekarang ini nggak begitu baik buat para orang gitu kan, karena apalagi waktu itu bertepatan hari Kamis dan bisa dibilang malam Jumat sih waktu itu. Dia menyarankan berganti transportasi, tapi karena saya waktu itu emang udah di stasiun, ditambah saya juga pengen pulang cepat, kalau saya pakai transportasi lain pasti lebih jauh dan lebih mahal. Setelah saya dari depan peron, saya masuk ke bagian karcis, di situ masih ada petugas.
yang sepertinya mau prepare pulang karena kebetulan emang itu udah jam-jam pulang kerja sih seharusnya bagi petugas karcisnya. Nah di sini dia juga sempat kaget, kok saya masih mau balik gitu kan, padahal udah dikasih tahu sebelumnya sama security. Tapi di sini saya maksa karena saya juga tadi saya bilang saya butuh kendaraan yang cepat dan lumayan hemat karena kan kereta kalau itu waktu itu lumayan murah sih. Dan dengan terpaksa akhirnya sih petugas karcisnya juga memberikan tiketnya, walaupun dia sebenarnya enggan karena mungkin dia mengingat keselamatan saya juga. Mungkin dia juga udah tahu kali untuk negatifnya gimana kalau misalnya kita pulang malam di kereta terakhir waktu itu. Karena oke, disclaimer dulu. Nah, dulu itu stasiun Manggarai itu kan memang terkenal ya. Iya. Ya pada zamannya ya dulu ya. Kalau sekarang kan memang udah direnovasi dan udah dibuat nyaman lah. Kalau sekarang, kalau dulu memang keadaannya masih agak berantakan lah, dan memang terkenal kisah mistisnya dulu. Oke. Lanjut. Nah di situ enggak seperti sekarang ya untuk lebih rapi, karena dulu itu pedagang masih bisa jualan di situ, ditambah juga lebih bebas untuk keretanya kan, karena kereta ekonomi dulu nggak AC, nggak kayak sekarang. Ditambah posisi waktu itu gedung juga masih gedung lama gitu. Nah di situ saya lihat di peron ada beberapa orang yang saya ingat di situ ada petugas pedagang asongan, ditambah ada ibu sama kedua anaknya, yang satu masih bayi karena digendong, yang satu lagi mungkin kisaran 4 atau 5 tahunan ada. Terus di situ juga ada anak muda sama ada bapak-bapak ya kalau nggak salah itu, karena dia pakainya sedikit pakaian orang tua banget. Nah kebetulan saya karena malam jadi pengen ngerokok, di situ ada tukang dagang asongan tapi posisi dia udah ngebelakangin peron mau jalan balik sepertinya. Saya sempat manggil tapi si pedagang itu nggak mau nengok sama sekali, tapi akhirnya saya kejar. Di belakang saya dengar kayak ada yang teriak, itu petugas karcis sama security tim lambai-lambai. Saya anggap mereka mau nitip, kayak saya teriak, oke nanti dibeliin rokok kan, kata saya. Tapi mereka nggak kedengaran tuh apa-apa, hanya ngelambai-lambai aja. Akhirnya saya kejar itu pedagang asongan, dapat, saya pegang pundaknya, saya tegur, bang, gue mau beli, saya bilang. Kok jalan aja udah diteriakin juga, tapi tuh pedagang kagak respon gitu kan. Ya udah, gue mungkin capek kali, ya udah. Akhirnya gue bilang, minta rokoknya dong bang, setengah, bilang gitu kan. Dia nggak ngomong nggak apa, langsung layanin, dia ngasih rokok ke saya. Nggak lama saya kasih tuh uangnya, dia ngasih kembalian. Setelah itu saya berbalik ke belakang, kasih tahu nih rokoknya udah ada, saya bilang. Pas saya mau balik lagi ke pedagangnya, itu pedagangnya udah nggak ada di situ. Di situ juga saya sebenarnya lumayan tanda tanya juga, karena kok padahal baru gitu kan, nggak ada sepersekian detik tapi orang itu udah nggak ada. Saya mikirnya mungkin ke toilet karena nggak jauh dari situ ada toilet. Tambah emang dulu kereta nggak ketutup banget, masih bisa banyak jalan tikusnya lah di situ. Akhirnya saya balik ke security sama petugas karcisnya, saya bilang, apa sih bang, kalau mau minta rokok bilang, ini gue udah beliin. Saya bilang, ini gue udah beliin, tinggal mau ngambil berapa. Bang, gue nggak mau ngambil rokok lu, kata security. Gue cuma ngingetin, lu ngapain ke sono? Situ itu kosong, kata dia. Loh kosong apaan? Di situ ada pedagang. Saya bilang, gue mau beli rokok. Rokok apaan? Nah ini rokoknya. Saya ambil dari jaket, saya kasih lihat ke petugas ya kan. Ini rokoknya. Rokok mana? Saya lihat lah, kok jadi ranting, kata saya. Padahal tadi sini rokok setengah bungkus. Gitu. Ranting pohon itu. Nah itu dia nggak ngerti. Tinggal ranting pohon, dan emang itu dibungkus pakai daun, bukannya pakai bungkus rokok ataupun pakai plastik, enggak, itu benar-benar dibungkus pakai daun. Ya. Kemana rokok lu bang? Tadi gue beli bang di sini, emang jelas-jelas kok gue beli. Saya bilang gitu kan. Ini kembali masih ada, saya keluar kembali, ternyata itu daun nangka yang saya lihat karena bentuknya lebar. Nah di sini udah ngasih tahu, bang, gua saranin mendingan lu jangan naik kereta bang, pakai bis aja. Saya ngomong ke petugas karcisnya, Pak maaf saya harus pulang cepat, jangan ongkos saya juga terbatas, saya bilang. Akhirnya udah, ya udah bang, yang penting saya udah ngasih tahu ke abang buat ganti transportasi, tapi kalau misalnya emang abang maksa silakan, yang penting kita udah wanti-wanti, dia bilang gitu.
Akhirnya gue tetap maksa buat naik kereta. Nah setelah itu gue tunggu di peron. Gue lihat si petugas sama security udah pulang. Mereka udah nutup gerbang. Nah di situ gue lihat ada beberapa orang yang sama juga nunggu di situ. Kayak ada petugas pedagang asongan juga. Udah gitu di situ ada ibu-ibu bawa anak 2 sama bapak-bapak yang nggak tahu itu kayaknya lumayan tua juga sih. Selang berapa lama kereta itu juga datang. Akhirnya gue naik kereta. Di situ gue naik di kalau nggak salah hampir mau di belakang sih, masih ada sisa 1 atau 2 gerbong lagi di situ. Nggak lama kereta itu jalan dan setelah itu gue lihat ada pedagang asongan juga yang dia mulai nawarin dagangannya. Sekedar info aja, mungkin dulu kalau untuk dagang itu masih bebas di kereta ekonomi, nggak seperti yang sekarang yang nggak dilarang. Benar-benar. Nah, pada saat dia lagi naikin dagangan, emang suaranya itu sedikit lirih. Nggak lama dia berhenti persis di depan gua. Dia seperti mau nawarin kopi, tapi hanya ngelihat mata gua gitu kan. Gua ngerasa juga nih orang kayaknya dagangan masih banyak. Mungkin gue beli aja lah, gue bilang kan. Gue juga butuh kopi juga. Situ gue bilang sama dia, bang, minta kopinya dong 1 hitam, saya bilang gitu kan. Dia nggak ngomong nggak apa, langsung naruh dagangannya, dia langsung ambil gelas dan langsung nuangin air panas sambil di seduh kopinya. Pada saat dia nuang air panas itu, mungkin karena berhubung lightning atau lampu di situnya kurang begitu terang, nggak kayak yang kereta sekarang, jadi gue nggak begitu ngeh. Yang pasti itu emang warnanya gelap. Dan pada saat dia udah keluar airnya itu kayak ada bau anjir di situ. Gue juga mikirnya mungkin bau kereta di sini kali kan, karena dulu kan emang bener-bener kumuh banget itu namanya kereta ekonomi. Gue mikirnya mungkin bau di kereta ini kali sedikit bau anjir. Jadi gue nggak terlalu berpikir macam-macam sama dagangan si bapak. Selesai gue dibikin kopi, gue kasih uangnya tapi dia nggak mau. Bukan nggak nerima, tapi dia langsung pergi di situ. Dia jalan ke depan gue bilang, Pak ini duitnya. Dia cuma nengok langsung jalan lagi. Lama tuh kopi yang di tangan gue, emang dia nggak dingin, cuman anget gitu kan. Nggak tahu anget kayak gimana gitu, som-som kuku lah. Gue coba seruput di situ, gue bener-bener ngerasa ini anyirnya nyelket banget gitu di hidung. Berarti bau anyir yang tadi lo cium itu sumbernya dari kopi? Nah kemungkinan besar sih seperti itu, dan karena pas gue deketin tuh gelas ke hidung gue, itu bener-bener nyengat banget dia punya bau. Dan lebih kagetnya lagi, lo tau apa yang di dalam, Dan? Pas gua mau minum, gua cium ini rada bau, gua lihat itu di dalam gelasnya kayak ada semacam benda asing. Kalau dibilang ampas kopi nggak mungkin, karena itu bentuknya lembaran. Gue penasaran, gue ambil itu lembaran. Pas gue pegang itu rada kenyal. Pas gue pakai lampu HP, ternyata itu kulit, Dan. Kulit yang masih berlumuran darah, dan kopi gue itu ternyata bukan yang kopi, melainkan darah. Gue kaget, akhirnya gue lempar. Gue samperin itu tuh pedagangnya, bang lu jual apaan ke gue, kok kopi rasa darah ini, kata gue itu kan. Kenapa ada segala kulit manusia juga. Itu bentuknya berarti kayak kulit berarti? Iya, tau gak jawaban si pedagang apa? Ya bang, maaf itu kulit saya yang ketinggalan. Sambil dia ngomong begitu, dia langsung nengok ke gue kaget beneran di situ. Pak, itu muka lu kenapa? Gue bilang. Itu muka, dan mukanya tuh bener-bener hancur banget. Itu hidungnya di sini udah kelihatan tulangnya. Gue kaget, Pak kenapa muka lu? Gue bilang gitu kan. Gue habis ditabrak kereta katanya. Tapi itu orang masih bisa jalan. Lo kenapa nggak berobat? Ya gimana berobat, orang gue udah mati. Berarti secara nggak langsung lu beli kopi bukan sama orang. Nah, gue bener lemes di situ. Gue kabur selari kencengnya di situ. Gue ngelewatin beberapa peron, gue nggak inget itu udah berapa gerbong yang gue lewatin. Gue panik dan gue pengen bener-bener jauh dari itu orang. Gila, gue bilang. Itu orang tapi muka hancur, dan dia bilang juga baru habis ketabrak kereta, kan gak mungkin orang bisa selamat dengan muka kayak gitu, bener gak? Oke. Akhirnya pas gue udah ngelewatin beberapa gerbong, gue duduk.
Gue duduk dengan badan yang lumayan lemas juga karena gue gemeteran ngeliat baru kayak gitu. Dan tapi sorry nih sebelumnya, itu keadaan sekitar gerbong yang lain yang lu lalui itu banyak orang atau emang gimana? Sekilas gue lihat itu nggak ada orang, sekilas walaupun ada 1-2 mungkin bayangan, tapi gue nggak ngerti apakah itu bayangan orang atau bayangan apa, gue nggak paham karena lu lari juga ya? Iya, karena gue berpikir gimana cara gue bisa jauh dari itu orang. Oke, lanjut. Selesai gue istirahat di gerbong, gue duduk, gue sambil ngambil napas juga biar ibaratnya nggak begitu bikin gue was-was. Gue lihat di bagian depan itu ada ibu-ibu sama anaknya dan sama bayi yang sambil digendong dengan keadaan dia nangis histeris. Oh, setelah lu pindah gerbong lu ketemu sama ibu-ibu yang lagi menggendong anak. Iya. Dan itu bayinya nangis benar-benar histeris banget. Gue nggak tahu kenapa itu nangis waktu itu. Karena gue masih mikir, gue masih shock nih ngeliat yang si pedagang tadi kan. Akhirnya gue juga ngerasa kasihan juga ngedengar tuh bayi nangis terus nggak ada bener-bener, ditambah si ibunya kayaknya nggak ada respon apa-apa gitu loh. Jadi dia kayak kalau orang anak-anaknya biasa diemin cup atau apa gitu, ini emang enggak. Ibunya kayak seakan-akan cuek. Akhirnya gue coba beraniin diri, gue maju ke depan, gue tanya, "Bu maaf, itu anaknya kenapa?" Gue bilang gitu kan. Dia nggak ada jawaban. Kalau emang anaknya aus, maaf kalau misalnya nangis khawatir anaknya aus, gue bilang gitu. Kalau mau saya ada air mineral nih, ya mungkin nggak banyak tapi lumayan buat si adenya itu minum dan bisa bikin dia diam gitu kan, nggak nangis kasihan soalnya. Oke. Si ibunya tetap nggak jawab. "Bu nggak apa-apa, ambil aja." Gue tetap maksa kasih dia air. Nggak lama dia nengok ke gue tuh, tatapan ibunya itu dingin banget. Itu gambaran ibu-ibunya sorry kayak gimana perawakannya gitu? Perawakannya di rada tua, rambutnya juga lumayan panjang, ditambah kerut mukanya itu kayak ibu-ibu kisaran umur 40-an. Oke, Pak. Kalau baju gitu segala macam. Kalau baju dia kebetulan karena waktu itu masih remang sih dan jadi nggak begitu ngeh. Ditambah fokus gue ngeliat ke anaknya sama ke yang abangnya sih sepertinya yang kisaran umur 4 atau 5 tahun. Dia juga tertunduk lesu terus dia. Padahal adanya lagi nangis. Gitu kan nggak mau diajak main atau apa gitu. Makanya gue nggak begitu ngeh ngeliat ibunya. Dan setelah gua kasih air, si ibunya nengok ke gua, dia bilang, "Gak butuh mas, kata dia. Karena saya nggak butuh air." "Loh butuhnya apa bu? Kalau susu saya nggak ada." Saya bilang gitu kan. "Cobalah dikasih air aja mungkin bisa dia." "Bener mas, saya nggak butuh." "Emang kenapa bu?" Dan dia sedikit ngangkat anaknya, ngebuka tudungnya, itu bayi dan gimana beneran dia bener kata si ibu nggak butuh, itu punya tenggorokan udah lepas dan jadi palanya udah ngampleh ke bawah, ditambah apa ya, darahnya itu masih bercucuran. Sontak gue kaget, astagfirullah kata gue, "Bu anaknya kenapa? Tega banget bu, anak kayak gini masih di bawah." Gue bilang itu kan. Ya habis mau gimana lagi, orang anak saya udah gak ada nyawa lah. Terus tadi itu suara apa yang gue dengar gitu? Lagi dan lagi lu ini ngelihat bukan orang lagi gitu ya, Naya? Iya. Karena sejatinya bayi nggak mungkin loh bisa bersuara kayak gitu. Nah setelah gue ngeliat bayi itu, gue langsung ngelirik ke sebelahnya. Kan ada abangnya tuh di situ yang kisaran 4 atau 5 tahun. Gue liat kok abangnya di situ diem aja, nggak berusaha buat nenangin adenya. Nggak lama dia langsung ngelirik ke gue kan, ngedengak ke atas itu. Astagfirullah, abangnya lebih parah cok. Kenapa tuh? Itu matanya udah nyampe sini dan dia udah ngejuntai uratnya nyampe sini. Dia punya mulut juga udah robek di sini. Gue bener nggak habis pikir tuh orang berdua habis ngapain sampai sebegitu apa ya? Mungkin lebih ke sadis kalau menurut gue sih. Dan di situ gue bener-bener nggak ngomong apa-apa, sempat terpaku. Pas gue udah ngeh, gue langsung kabur lagi gue di situ. Oke. Gue kabur, gue lari ke beberapa gerbong lagi, gue sampai nggak inget berapa gerbong karena gue bener-bener, kalau menurut gue itu pemandangan tersadis cok. Bayangin aja bayi dengan leher menganga begitu kan, ditambah abangnya dengan mata masih di bawah dan mereka masih bisa jalan. Kalau secara logika manusia normal nggak mungkin. Gue juga nggak nanya itu hantu apa bukan, gue udah nggak bisa mikir apa-apa lagi, gue lari kenceng-kenceng di situ.
Gue juga nggak tahu. Gue tadi juga sempat nabrak beberapa benda di sekitaran Depong itu kan, karena emang bener-bener sepanik-paniknya gue di situ. Akhirnya gue udah ngerasa gue udah aman dan gue juga lumayan lemas dan capek, ditambah capek fisik plus capek mental juga di situ coy. Gue istirahat lagi, posisi gue di bagian depan dekat pintu keluar. Nah, gue lihat di sebelah gue itu ada bapak-bapak yang lagi ngerokok. Gue mikirnya, mungkin kali ini orang nih, karena kan posisinya lagi ngerokok tuh orang. Lu coba berpikir positif ya. Setelah lu memang ini udah di luar. Kalau gue jadi lu udah nggak tahu deh kayak gimana. Mungkin gue juga udah pingsan kali situ coy. Iya. Karena gue ngerasa bener-bener pemandangan yang di luar nalar banget itu. Oke. Abis gue ngeliat si bapak itu lagi ngerokok, gue anggap ini orang nih. Mungkin dia satu-satunya orang yang ada di kereta itu. Karena gue berpikir setan nggak mungkin ngerokok di situ kan. Abis itu gue coba nenangin diri dulu. Si bapak itu sempat ngelirik ke gue, tapi gue nggak jelas ngeliat mukanya karena posisinya gelap. Gue coba beraniin diri duduk di sebelah dia sambil gue ngambil napas itu kan. Astagfirullahaladzim pak, saya bener-bener malam sial banget ya hari ini. Dia negor. Apa emang dia? Kata dia dengan nada yang pelan banget. Nah itu perawakan bapak-bapaknya kayak gimana? Kalau bapak-bapak itu kisaran umur 50-an ke atas ya, karena gue lihat udah sedikit apa ya? Lah udah agak tua. Kan kalau masih 40-an badannya masih berisini enggak. Ditambah dia kurus perawakannya. Kurus, pakai baju bapak-bapak banget lah. Berarti celana bahan dia gue lihat. Tapi posisi dia ngerokok. Gue berusaha nenangin dia sambil ngobrol diskusi sama beliau ya kan. Gue ngobrol-ngobrol. Karena gue kebetulan emang waktu itu pengen banget ngerokok dan gue liat dia juga ngerokok. Gue berusaha buat ngeberanin diri buat minta rokok ke dia. Walaupun gue nggak begitu jelas tuh ngeliat mukanya waktu itu. Tapi dia ngebales obrolannya kan. Gue anggapnya itu manusia. Dia bilang, "Pak, mohon maaf boleh minta rokoknya nggak Pak? Tadi saya mau beli rokok tapi malah dapat ranting pohon Pak." Kira boleh Mas, kata dia. Ini ambil aja. Nah pada saat gue mau ngambil itu rokok, gue ngambil satu sambil ngeliat mukanya. Lagi-lagi dan lagi. Gue bener-bener ngeliat pemandangan yang bener-bener di luar nalar banget di situ. Itu bapak-bapak mukanya rata dan penuh dengan batu kerikil dan kayak orang habis keseret gimana sih di situ. Gue kaget di situ sambil mundur ke belakangan. Astagfirullahaladzim Pak, itu mukanya kenapa? Ya Mas, saya habis keseret kereta. Coba lu bayangin dan keseret kereta muka rata begitu, kok masih bisa sampai ngerokok gitu loh. Berarti hampir rata-rata di sini ya ini udah bukan manusia lah ya. Ini udah bisa dibilang emang setan semua dan hampir semua ini kecelakaan kereta semua ya. Nah, gue di situ juga mulai berpikir jangan-jangan gue emang ini naik kereta yang bekas orang kecelakaan gitu loh. Gue sampai ambil apa gue salah naik jurusan gue bilang. Padahal waktu itu emang satunya jurusan terakhir Bekasi waktu itu. Oke. Di situ gue kaget dan gue bener-bener ngeblank, nggak tahu harus gimana. Terbesit satu pikiran, gue harus keluar dari kereta ini. Kalau gue pengen masih hidup, gue nggak mau ibaratnya ke bawah, apalagi sampai jadi salah satu mereka. Iya. Akhirnya gue coba deketin dengan langkah yang lumayan gontai karena gue benar-benar lemes banget di situ. Gue ngedeketin pintu. Gue udah berpikir apa gue lompat aja di kereta ini. Padahal di situ posisi kereta masih jalan. Oke. Akhirnya dengan nekat dan dengan ibarat kata Bismillahirrahmanirrahim, gue harus lompat daripada gue mati. Lebih baik gue mati dalam keadaan berusaha daripada gue mati dimakan begitu aja ya kan. Akhirnya gue lompat dan dulunya di situ gue jatuh pas di tumpukan ranting dan gas, kalau nggak salah itu sawah, karena pas gue jatuh gue langsung kayak kelumpur gitu kan. Itu sakitnya, tapi gue berusaha buat nahan karena di situ gue ngerasa gue udah aman gitu. Untungnya alhamdulillahnya lu selamat lah ya.
Oke. Alhamdulillah gue selamat, walaupun badan gue penuh dengan luka-luka karena kan situ gue jatuh kelempar karena kereta posisi kenceng. Gue beraniin diri buat jalan, walaupun semuanya juga badan masih pada sakit. Gue ke jalan raya dan di situ gue ketemu sama bapak-bapak yang lagi ngojek kayaknya mah. Gue minta diantar dengan gue iming-iming, Pak minta tolong diantar dong Pak ke sini. Loh adek kenapa? Saya benar dapat musibah Pak. Musibah apa? Pak tolong bawa saya aja dulu Pak, saya benar nggak nahan, saya harus cepat ke rumah. Akhirnya si bapak juga nggak banyak nanya, gue akhirnya dibawa ke rumah. Pas di rumah gue ketemu sama kakak dan adik gue di situ. Mereka juga kaget ngeliat kondisi gue yang parah. Gue cuman bisa bilang gue mau rebahan. Di situ gue udah bener-bener lega, selega-leganya. Dengan gue nenggak air minum 11 lebih lah kalau nggak salah itu. Gue langsung terkoyak lemas di tempat tidur. Nggak lama gue rasain ada yang ngelap badan gue semua. Setelah itu gue ngeblank, bener-bener ngeblank, nggak sadar. Oke. Di situ lu nggak sadar, pingsan lah di situ. Iya, kemungkinan seperti itu. Dan gue baru inget dan gue baru sadar-sadar gue ada di rumah. Dan itu yang pasti bukan rumah gua karena banyak kaligrafi dan juga ada aroma-aroma gitu kan, kayak aroma cengkeh gitulah. Gua sadar di sebelah gua ada empok gua nanya, gua di mana ini? Di rumah Ustadz. Terus loh kok di rumah Ustadz, emang kenapa? Lu udah nggak sadar 3 hari. Gua kaget dengar gua 3 hari gua nggak sadar. Akhirnya lu dibawa berarti itu ke orang yang mungkin ngerti lah sama kayak gitu. Iya, seperti gitu kan. Karena empok gue bilang gue udah dibawa ke klinik tapi kagak ada apa-apa, kondisi badan gue normal tapi cuma luka-luka doang. Mereka juga bingung. Akhirnya keluarga mutusin gue dibawa ke orang pintar, dalam hal ini kiai. Di situ gue sempat tanya juga sih kok dibawa ke sini kenapa, dan kenapa juga gue bisa sampai 3 hari gitu kan nggak sadar. Akhirnya kakak gue ngejelasin bahwa dia udah coba bawa klinik tapi gue masih kayak gitu. Akhirnya dibawa ke kayak ini dan dia bisa gitu kan. Gue diajak ngobrol sama pak kiainya, dia nanya keadaan gue bilang alhamdulillah sehat sih Pak Haji, cuman badan saya sakit dan masih lemes banget Pak Haji. Dia bilang ke gue, ya wajar kali nak. Kamu kan habis lompat dari kereta, karena kan gue sebenarnya udah cerita sih ke mpok gue bahwa gue naik kereta tapi gue bukan kereta punya kereta dan gue lompat. Kenapa makanya gue sampai kayak gini gitu. Oke. Di situ Ustadznya juga ngasih beberapa pertanyaan ke gue jelasin panjang lebar ke dia sambil dia megang jidat gue, nggak tahu dia ngapain, nggak tahu dia lagi nerawang atau apa. Selang berapa lama dia bilang ke gue, alhamdulillah nak, kamu bisa lepas dari maut. Karena kereta yang kamu tumpangi itu sesungguhnya bukannya sebenarnya kereta. Maksud Pak Haji apa ya? Bilang gitu karena emang gue bener naik, gue ke stasiun dan gue naik kereta. Jelas banget itu kereta. Jelas banget menurut pandangan orang awam seperti gue kan. Tapi Pak Ustadz ngasih penjelasan bahwa itu bukan kereta. Dan gue kemungkinan besar dibawa ke dimensi lain atau alam gaib. Oke. Itu. Setelah dia ngasih penjelasan, gue ditanya-tanya, dia ngasih tahu ke gue, nak, kamu baru lepas dari maut, bahkan bisa dibilang kamu itu bakal dijadikan korban atau tumbal. Berarti lu, gue coba ambil kesimpulan deh kali ya. Berarti lu masuk ke dalam kereta yang memang itu bukan kereta sebenarnya. Nah, dan lu dicoba untuk dijadikan korban tumbal. Nah, sama seperti lu dan gue juga bertanya-tanya tumbal apa yang dimaksud gitu kan. Perasaan gue nggak ada salah sama orang, gue juga nggak pernah iseng atau jahil sama orang. Dan kenapa juga gue dijadiin tumbal? Oleh siapa gitu kan? Di situ Pak Ustadz juga ngasih tahu ke gue bahwa yang bakal ngejadiin gue tumbal itu bukan orang luar atau bukan orang jauh,
Oh, dikasih tahu sama Pak Ustadz ini? Iya, Oke. kasih tahu bahwa kalau misalnya gue itu bakal dijamin oleh tempat gue bekerja atau toko yang gue saat itu lagi kerja di sini. Bahkan bisa dibilang si Pak Ustadz, si Pak Haji itu ngejelasin bahwa toko itu sebenarnya hasil dari pesugihan. Berarti ini bos lu atau teman kerja lu atau Iya, gimana? kemungkinan karena dia bilang si pemilik berarti bos gua di situ posisinya. Berarti lu hampir dijadikan tumbal di sini ya tuh ya. Oke, nah itu berarti kan kesimpulannya lu hampir dijadikan tumbal Iya. sama bos yang ada di toko lu bekerja. Nah, Sebelumnya lu pernah nggak sih kayak ngerasain mungkin selama lu bekerja di situ ngerasa gelagat bos lu tuh aneh gitu, atau di tempat kerja lu tuh kayak gimana gitu kan? Biasanya kalau orang-orang yang melakukan pesugihan itu kan agak beda gitu ya. Nah, itu lu ngerasain kan? kalau yang gua ya sih, dan selama gua kerja di situ, sejujurnya bos gue itu baik banget sebenarnya, Dan. Oke. Baik banget, jadi dia nggak pernah kasar, nggak pernah ngebentak. Orangnya juga care banget, bener-bener care melebihi bos gitu, kayak orang tua sendiri. Apalagi Oke. kalau dia ngasih uang ya kan, tambahan bonus, itu bener-bener care banget dia. Tapi di sini gue ngelihat ada beberapa hal yang menurut gue ganjal. Yang pertama, itu di bagian pojok toko itu dia di situ satu tempat dan emang nggak boleh naruh apa-apa di situ. Padahal itu kosong. Oh. Nggak boleh. Dia bilang itu buat nanti naruh patung, dia bilang. Tapi selama gua kerja itu hampir Patung manekuin maksudnya? manekuin, Oke. buat pajangan, dia bilang. Tadinya dia bilang mau naruh di situ. Cuman kok sampai gua hampir 1 tahun lebih itu di situ kagak ada sama sekali ditaruh, dan itu selalu bersih di situ. Padahal gue nggak pernah nyapu di sekitar situ. Oke. Dan yang kedua, yang gue lihat ada beberapa malam bos gue itu suka ke toko. Padahal di rumahnya kan lumayan jauh dari toko gue. Sedangkan gue kan tidur di lantai 2, toko ada di lantai bawahnya. Nah itu gue lihat dia kisaran jam 1 ke atas dia selalu ke toko. Gue nggak tahu dia ngapain. Kadang gue suka nanya, bos ngapain? Dia bilang cuma mau ngecek CCTV. Tapi di situ gue sempet nyium kayak ada wangi-wangian dari bos gue itu. Oke. Dan itu bukannya wangi parfum, tapi seperti wangi kembang. Oke. Gitu. Oke, mungkin ditahan aja kali Nak ceritanya ya, karena ini kan juga durasi gitu ya. Ya. Mungkin cerita ini bisa dijadikan cerita nanti di episode kedua gitu. Ya. Mudah-mudahan masih berkenan untuk bercerita tentang hal ini gitu ya Nak ya. Oke. Buat teman-teman anak Caraka yang masih penasaran dengan kisah yang saya alami, mungkin bisa tetap pantengin terus channel Anak Caraka ini biar lebih seru dan nggak penasaran nanti di belakang. Oke Nak. Berarti cerita ini sekian aja gitu ya Nak. Tapi ini cerita lu bener-bener serem sih kalau menurut gua. Ini wah, apa ya, mungkin kalau ini kejadian di diri gua udah nggak tahu gimana gitu ya, masih bisa bertahan atau enggak gitu ya di diri gua. Gue modal nekat di situ. Tapi alhamdulillah lu untungnya selamat gitu ya dari Ya, kejadian ini, alhamdulillah. sehat walafiat tanpa ada yang kurang satupun. Oke, sebelum ditutup mungkin lu mau ada yang disampaikan ke penonton. Lu setahu gua kan jadi sales marketing nih. Iya. Siapa tahu lu mau promosiin gitu kan, dagangan lu, ada kontak yang bisa dihubungin nggak? Nanti biar gua cantumin, atau Instagram atau kontak WhatsApp atau apa gitu. Buat teman-teman, kebetulan saya kan berprofesi sebagai sales provider WiFi yang kebetulan mungkin di rumahnya belum ada internet, bisa menghubungi saya, yang mana saya akan berikan promo khusus buat para penonton Hana Caraka. Untuk kontak person bisa ditanyakan langsung ke Mas Dandi atau di nomor 0821 442 7331. Oke, nanti gue cantumin ya Nak ya. Oke. Ada mau cantumin Instagram juga nggak? Siapa tahu nanti ada channel lain yang mau undang cerita lu gitu kan. Boleh. Karena menurut gue ini cerita menarik banget. Ini menarik banget.
Ya sebenarnya untuk kisah ini gue sebenarnya nggak pengen share juga dikarenakan khawatir gitu kan, khawatir ada yang menyalahgunakan. Cuman karena gue di sini juga pengen bantu channelnya Mas Dandi Hana Carak ini biar lebih pria dan makin banyak penontonnya, ya akhirnya gue share khusus buat channel Hana Caraka. Untuk sosial media gue bisa di Instagram trisna_yoyowahyo@gmail.com. Gue biasa pakai channel, pakai email sih, nggak biasa pakai nickname gitu. Oke, nanti ntar gua cantumin juga deh. Oke, terima kasih sebelumnya Trisna udah mau diundang ke channel Hana Caraka Kreatif. Sehat-sehat, sukses selalu nak. Thank you. Terima kasih.